Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan absen dulu. Yang pertama, Istiqomah. Ada. Dina Istifadah. Ada. Muhammad Ciki. Hadir. Ada, Bu. Syakila. Syakila ada apa enggak? Ada. Yang terakhir, Ahmad Naban. Ada. Sakit. Loh, kemana? Dia sakit apa? Gak tahu. Ya udah, mungkin nanti setelah pulang sekolah kita bisa menjenguk bagaimana kabar dari Muhammad Naban tadi. Baik, hari ini materi kita tentang kejujuran. Ada yang tahu pengertian dari kejujuran, anak-anak? Tidak usah lihat slide. Simple, gak apa-apa. Yang penting bagaimana kamu bisa menyerap materi atau tadi malam sudah belajar. Apa ya? Apa Mbak Dina? Tenang saja, nanti saya atau ibu kasih nilai plus pada ujian. Suatu sikap yang lurus hati, menyatakan sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Terima kasih. Intinya adalah kejujuran itu adalah sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta yang ada di Kehidupan. terjadi di lingkungan sekitar. Bagaimana itu tentang segala hal, yang penting itu sesuai dengan kenyataan. Yang pertama yaitu pengertian kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan dari kata ini adalah dusta atau bohong. Dalam bahasa Arab itu artinya al-kizmu. Secara istilah, jujur atau asli itu bermakna sesuai dengan ucapan dan perbuatan, sesuai dengan apa yang kita lakukan sebenar-benarnya, tidak menambah-nambahi atau tidak mengurang-urangi. Yang kedua adalah sesuai antara informasi dan kenyataan. Sesuai atau tidak, misalnya ada berita hoax yang tidak sesuai dengan kenyataan, wartawan yang menambah-nambahi informasi, itu menjadi salah satu tidak kesesuaian dalam informasi sesuai dengan fakta. Yang ketiga yaitu ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat yaitu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan atau tidak palsu, tidak bohong. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara banyak kemuliaan yang lain yang mendasari segala dasar dari perilaku. Sikap jujur juga dapat melihat bagaimana kepercayaan orang lain kepada orang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah dalil nakli tentang bagaimana itu sikap jujur atau kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, Mbak Dina, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. nah ada yang tahu bagaimana pemahaman dari pengertian arti dari Quran surah At-Taubah ayat 119. Ayo Mas Kiki, ada yang tahu? Gak tahu, gak apa-apa. Mbak Istiqomah, monggo. Bagaimana penjelasan dari orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur? Bagaimana pengertiannya, pemahamannya, mbaknya gimana? Sebisanya gak apa-apa. Gak bisa, Bu. Oh ya udah, gak apa-apa. Itu penjelasannya adalah seruan dari Allah kepada manusia untuk bertakwalah selalu kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersama atau berteman dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur atau orang-orang yang baik, seperti itu. Yang kedua yaitu sesuai dengan
fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazallur rajul yakdib wa yataharral kadiba hatta yukadzabu indallahil kadzaba. Mbak Istiqomah, mau dibacakan artinya atau terjemahannya? Mau Mbak? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga, dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka, dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Atas pembacaan terjemahan dari hadis tersebut, arti dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim itu maksudnya adalah seruan dari Nabi Muhammad SAW untuk selalu berperilaku jujur, karena jujur tuh akan menuntun kamu untuk menuju jalan kebenaran, dan kebenaran itu menuntunmu ke surga. Intinya dari jujur itu kamu akan mendapatkan kebenaran. Yang kedua itu yang utama itu kamu akan mendapatkan surga Allah. Dan senantiasa seseorang berperilaku jujur dan selalu jujur sehingga ia selalu dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah berperilaku dusta atau bohong, karena kedustaan itu atau kebohongan itu akan menuntunmu pada kejahatan atau ketidakbenaran. Kemudian kejahatan tersebut menuntunmu ke neraka. Intinya ada dua pilihan. Yang pertama kamu jujur, kemudian benar, dan yang terakhir surga. Atau yang kedua itu kamu dusta, yang kedua adalah kejahatan, yang terakhir adalah neraka. Bagaimana kamu memilih dua dari pilihan tersebut? Yang pastinya kita akan memilih yaitu jalan ke surga Allah. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kejujuran. Syekh Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar menjadi 3 golongan, yaitu Mbak Istiqomah, yang pertama apa? Jujur dalam niat, Iya, maaf ya. berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya. Selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. 3. Jujur dalam perbuatan amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ya, bagaimana menurut Syekh Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar menjadi 3, yaitu yang pertama jujur dalam niat atau dalam berkehendak, memulai sesuatu. Bagi orang-orang yang misalkan kita melakukan sholat, itu yang terpenting itu adalah niat di awal, karena niat yang di awal itu
bagaimana kita berkata dengan baik, dengan sopan, seperti itu. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Bagaimana kita beramal dengan sungguh-sungguh, yaitu misalkan kita bersedekah dengan menyembunyikan tangan kiri. Seperti contoh, ada beberapa YouTuber di Indonesia itu merekam bagaimana dia memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu. Itu menurut ibu ya, itu kurang jujur dalam perbuatan. Karena yang namanya tangan kiri itu lebih baik tidak boleh melihat bagaimana tangan melakukan sedekah, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh atau dari Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terang-terangan atau terbuka, itu langkah yang pertama yang dilakukan Rasul itu adalah berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy. Selanjutnya adalah berkata bahwa beliau, "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberi sebuah berita kepada kalian semua." Mendengar perkataan Rasulullah tadi, semua orang Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan dari manusia jujur itu dengan penuh pujian. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kejujuran Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan, langsung dalam poinnya, langsung mengumpulkan orang-orang, tidak perlu bersembunyi-sembunyi seperti itu. Setelah kaum Quraisy berkumpul, kemudian Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Saudara-saudaraku, tidak aku memberi kabar kepadamu jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian. Apabila kalian percaya, apakah kalian percaya?" Kemudian orang-orang tersebut berkata, "Percaya." Orang-orang atau kaum Quraisy itu selalu percaya bagaimana dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Itu berarti bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan, manusia yang sudah tentu akhlaknya baik, dan tentunya beliau sangat jujur. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikan terlebih dahulu?" Kemudian kaum Quraisy berkata, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Kenapa Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, Bu? Ya karena Al-Amin itu artinya benar. Beliau itu adalah salah satu manusia pilihan yang diutus oleh Allah menjadi salah satu makhluk yang paling jujur di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya, keutamaan perilaku jujur. Jujur itu adalah salah satu tingkatan iman dan Islam, yang berarti adalah imannya itu sangat kuat, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu yang namanya kejujuran dalam iman dan Islam. Yang kedua adalah kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya untuk selalu berbuat baik, kemudian endingnya itu akan masuk surga. Itu adalah tujuan utama dari umat muslim semuanya. Yang ketiga adalah jujur merupakan penyempurna iman seseorang. Seseorang itu khususnya orang muslim ya, iman kepada Allah. Ketika seseorang mengikrarkan diri menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam, pertanda bahwa dia juga berkomitmen untuk menjaga terhadap ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya adalah kejujuran mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Pikiran dalam kehidupan hidupnya itu akan senantiasa tentram, tenang, tidak ada gelisah. Misalnya kita ya tidak jujur atau berkata bohong pada seseorang, pasti kita tuh setiap malam akan tidur itu merasa bersalah gitu kepada orang tersebut. Kenapa aku tadi kok tidak
bagaimana seseorang bisa berkata jujur itu pasti akan ada tujuannya. Niat di awal tuh dia sudah baik untuk mencari ridho Allah, untuk masuk ke surga. Seperti itu. Kita sebagai manusia yang selalu manusia selalu kurang dengan semuanya, dengan kemewahan atau selalu memikirkan dunia. Kita seharusnya tuh memikirkan dunia boleh, tapi juga seimbang dengan memikirkan akhirat, sehingga jujur dalam hati ini bisa menjadi salah satu bentuk bagaimana kita jujur kepada Allah, juga jujur kepada manusia, atau hablum minallah dan hablum minannas. Seimbang itu loh jujurnya. Kita bisa beribadah dengan jujur, dengan niat yang baik. Yang kedua, kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan sama manusia, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan murid-murid, anak-anak, Mbak Dina? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum paham? Tidak? Sudah paham semua anak-anak? Baik, sudah paham semuanya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita sebagai manusia yang sekolah di madrasah bisa mengimplementasikan atau bisa menerapkan bagaimana sikap jujur itu kepada sesama manusia, baik itu dengan sesama muslim atau dengan toleransi kepada non-muslim. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya dan barokah. Dan sebelum itu ada PR minggu depan, kerjakan halaman 50 ya. 50 sampai rom 2, rom 3 aja gak apa-apa. Nanti ada nilai tambahan. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Ya Bu. Terima kasih sudah mendengarkan bagaimana Ibu menjelaskan. Apabila kurang berkenan di hati anak-anak semua, bisa